Gue beliin apapun yang dia mau, gue bayarin semua utang pinjolnya, tuh gue digantung waris. Gue sering nusukin jarum ke tangan gue dan darahnya tuh gue isep. Terus gue kayak lagi pipis, gue diliatin genderuwo. Kepala gue itu ditusukin tusukan konde sama si nenek sinden itu. Gue gak akan dibikin laku, gak akan dibikin ada yang mau sama gue. Sumpah dia jahat banget sih. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Halo, gue Tisa Saskia, biasa dipanggil Ica, umur gue 24 tahun. Gue anak tunggal, gak punya adik, gak punya abang. Kesibukan gue sekarang kerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Gue mau cerita tentang hubungan toksik yang emang ada unsur magicnya. Kenapa gue bisa bilang ada unsur magic? Karena bukan lebih ke bucin, tapi lebih ke banyak ngelakuin hal yang di luar nalar. Contohnya kayak waktu gue kenal sama dia lewat sosial media. Terus nggak pernah nongkrong bareng, nggak pernah main bareng. Dia langsung nyamperin gue ke rumah, ketemuan di rumah, dan respon orang tua gue bad banget. Dia nggak suka sama pasangan gue tersebut. Kedua kalinya dia main ke rumah dan respon orang tua gue tiba-tiba aware banget, baik banget sama dia. Peduli banget sama dia, padahal sebelumnya belum pernah ngobrol apapun. Terus udah gitu, gue bilang toksik karena gue beliin apapun yang dia mau, gue bayarin semua utang pinjolnya, dan bukan cuma itu doang, gue bayarin sampai utang keluarganya juga gue bayarin. Keluarganya juga toksik, dia doyan kayak ngutang ke rentenir cuma buat beli emas, biar dilihat hedon sama orang. Dan akhirnya banyak orang yang nagih apa segala macem lah. Akhirnya udah, dari situ gue banyak ngelakuin hal-hal aneh. Kayak gue sering ngelukain diri, hati gue tuh sering ngerasa gak tenang. Setiap kali gue gak tenang, gue sering ngelukain diri, gue sering nusukin jarum ke tangan gue dan darahnya tuh gue isep. Itu yang pertama. Yang kedua, gue sering nyinden malam-malam, joget jaipongan malam-malam. Padahal gue emang ada turunan Jawa, cuma gue gak ngerti sama goyangan-goyangan jaipong kayak gitu. Tapi gue sering ngelakuin. Pada saat itu gue tiba-tiba tengah malam nih, gue setel lagu Jawa sinden yang emang pekat, terus gue joget-joget sendiri tanpa ya sadar nggak sadar gue ngelakuin itu. Banyak hal lain lagi yang kayak gue pernah dipukul sama dia. Gue masih punya beberapa bukti yang masih gue simpen. Badan gue memar, hidung gue berdarah, tangan gue berdarah, dan gue nggak bisa ngelawan apapun. Padahal dari sisi latar belakang gue sendiri, gue orang yang keras. Gue nggak bisa disakitin, gue pasti berontak. Tapi pada saat itu gue nggak bisa berontak apapun. Gue mau dilempar pakai bingkai foto, gue mau dilempar pakai buku, pakai apapun tuh gue nggak akan pernah bisa ngelawan. Cuma bisa diem. Waktu itu pernah ada kejadian mau maghrib, kita cekcok ribut, dan di situ gue kesurupan. Itu nyokap gue yang bilang kalau gue kesurupan. Gue tiba-tiba kayak ngamuk, gue ngambil pisau, gue mau bunuh diri, mau nusukin ke diri gue sendiri. Dan di situ posisinya ada dia, dan dia juga yang bisa ngeredamin. Sedangkan nyokap gue mau panggil orang sekitar buat kayak nyembuhin gue, didoain atau apapun, itu dia ngelarang. Dia sendiri yang bisa nge-backup gue. Terus waktu itu usia gue masih 22 tahun. Selama 22 tahun gue hidup, gue tinggal di rumah gue sendiri. Gue gak pernah ngerasain hal-hal mistis yang aneh-aneh. Tapi pada saat itu gue sering banget ngerasa kayak gue tidur tuh diawasin. Sampai kayak ada pocong. Terus gue kayak lagi pipis, gue diliatin genderuwo. Gue lagi ngopi di depan, gue diliatin genderuwo. Tiba-tiba gue dikagetin sama pocong yang tiba-tiba muncul di depan muka. Terus juga waktu itu sering banget gue kalau nggak nurutin dia, kepala gue tuh sakitnya bukan main. Gue pikir tuh gue ngidap vertigo. Gue pikir gue punya sakit vertigo, dan nyatanya nggak sama sekali. Gue tiban obat atau apapun nggak akan pernah bisa sembuh, nggak ada efek apapun, karena emang yang bisa nyembuhin ya kalau gue nurutin dia. Sakitnya tuh bukan main. Gue bisa sadar selama itu karena ada om gue dari Bandung ke rumah.
Dia ngeliat tingkah gue aneh, ngeliat tingkah gue di luar nalar lah. Gue nggak pernah berkomunikasi sama orang, teman-teman gue juga pada ngejauh. Terus juga banyak hal-hal yang emang gue nggak bisa sebutin di sini karena terlalu privacy. Terus udah gitu dibawalah gue ke pengobatan di daerah Tangerang. Semuanya kebuka. Di badan gue bukan cuma ada pocong kuntilanak genderuwo doang, bukan cuma ada kerdil, bukan cuma ada nenek sinden itu. Dan yang bikin gue sakit, kepala gue itu ditusukin tusukan konde sama si nenek sinden itu. Sampai, ya nggak masuk akal sih ya. Anak seusia gue 22 tahun tapi suka sama minyak-minyak misik. Itu ada salah satu minyak, gue nggak bisa sebutin juga. Dan itu emang biasa dipakai sama nenek-nenek. Setiap kali teman-teman gue lihat gue tuh mukanya berubah-ubah, kadang emang diri gue sendiri, kadang juga kayak ya bukan gue gitu, berwujud gue serem, gue hitam, gue keriput, pokoknya nenek-nenek yang bener-bener nyeremin lah buat orang. Dan selama itu pun gue nggak ada yang namanya deket sama orang, deket sama siapapun tuh nggak ada, kayak aura gue tuh ketutup gitu loh. Terus udah gitu proses pengobatannya lumayan lama. Dan beberapa kali juga gue kesana, gue diruqyah, gue diobatin ini, diobatin itu, sampai gue nyaksiin sendiri karena pas gue diobatin ada mediatornya kan, dan di situ tuh dia ngomong, dia disuruh sama orang. Terus kalau misalnya ini bakal berlanjut pengobatannya, itu gue bakal kalau kata dunia begitu tuh gue digantung waris, gue nggak akan dibikin laku. Gak akan dibikin ada yang mau sama gue. Sampai yang parahnya itu dia naroin 1 botol minyak di depan rumah biar gak ada yang mau lihat gue. Terus ada rambut diikat di bambu gitu, dibalurin kain putih, itu disimpan di lubang angin depan rumah, di lubang angin depan pintu kamar gue sama kamar nyokap gue. Gue nggak tahu itu tujuannya apa, yang jelas bikin kita semua satu keluarga tuh luluh. Sampai nyokap gue sendiri pun sering banget ngasih dia uang, ngasih dia rokok tiap kali dia ke rumah. Itu tuh sering banget. Terus juga banyak hal-hal kayak gue sampai ngasih dia motor. Gue belum ada hubungan apapun yang menjuru ke serius, tapi motor gue tuh udah dia yang pegang, terus kemana-mana dia pakai motor gue, pokoknya pakai fasilitas kendaraan tuh pakai punya gue. Itu kan gak masuk akal ya, mungkin masuk akal buat orang-orang yang emang konteksnya bener-bener bucin, cuma itu bukan bucin sih jatuhnya karena emang di luar nalar. Gue bersyukur bisa sembuh, gue punya latar belakang keluarga yang emang kurang baik, gue keras, didikan gue keras dari kecil sampai sekarang. Gue sih cuma ada beberapa pesan yang emang kalian tuh harus mikir buat perempuan gitu. Secantik apapun lu nggak perlu lah kayak ngeluarin kata-kata kasar sama cowok. Ya mungkin ini juga karma gue. Karena gue setiap kali suka sama cowok dan dia pun ngerespon gitu. Terus giliran guanya udah nggak suka dan dia masih ngejar, itu gue pasti keluar kata-kata yang nggak enak, yang nggak seharusnya gitu buat keluar. Gue nggak pernah nyeselin. Cuma gue masih nyimpan dendam sampai sekarang. Tapi ya itu pesan buat semua perempuan secantik apapun. Kalau lu bisa nolak secara baik-baik, lebih baik ditolak baik-baik daripada lu harus ngeluarin kalimat kasar yang akhirnya tuh bisa berefek panjang. Lu bakal kehilangan bakal kehilangan diri sendiri sih jatuhnya. Karena ya emang selama lu dikerjain sama si orang itu, lu nggak jadi diri sendiri. Lu bener-bener jadi orang lain dan bisa nyelakain diri sendiri. Setelah itu gue diobatin, gue jadi lebih peka sama hal-hal mistis. Kayak gue lebih peka, kayak misalnya nih, gue lagi jalan, pernah ada satu kejadian, gue lagi jalan di daerah Tangerang juga sama temen gue waktu itu, terus tiba-tiba kayak ada pocong yang gitu nyamperin ke depan mobil. Itu posisi pocongnya itu bener-bener dari fisiknya bener-bener hancur, mukanya setengah, dan tiba-tiba mata gue tuh sakit. Dan ternyata dia masuk ke gue nih, nempelin gue, mata gue sakit. Bang, pengen batuk. Physically-nya tuh mukanya hancur, dia nempelin ke gue, dia ngerasukin gue, dan akhirnya gue bawalah ke guru spiritual gue itu, dan
kayak minta bantu buat disembuhin lah, minta bantu buat disempurnain lah, kayak gitulah. Pokoknya dari semenjak gue diobatin, itu bener-bener gue lebih peka sama hal-hal kayak gitu. Dan pernah juga ada satu kejadian yang lebih parah. Gue hampir kehilangan nyawa cuma karena gue nggak nurutin kemauan dia buat bayar utang, buat bayar cicilannya. Sampai akhirnya gue dibikin gak tenang, bener-bener gak tenang. Gue udah nolak secara halus, tapi gue bener-bener dibikin gak tenang dan gue ngelukain diri sendiri yang emang keluar darah udah lumayan banyak, dibilang banyak ya banyak lah, sampai udah bener-bener hampir kehilangan nyawa sendiri cuma gara-gara kayak gitu doang. Dan pas proses pengobatannya nih, itu gue dibawa ke satu rumah pengobatan, dibilang ilmu putih, masih ilmu putih. Dibawa ke pengobatan itu, gue dibawa ke rumah, tanpa gue menjelaskan dia udah tahu semua, tanpa gue ngejelasin detail gue gimana, ada masalah apa, dia udah tahu semua. Dan gue dikasih air nih, 1 gelas air, gue disuruh minum, tiba-tiba gue hilang sadar. Terus pas gue sadar ternyata udah ada mediator nih yang kerasukan yang semua ada di gue. Contohnya waktu itu ada ular, siluman ular. Kenapa dia bisa bersarang di mata gue waktu itu? Biar gue dibikin gelap, biar gue nggak bisa ngelihat orang-orang yang emang jauh lebih baik dari dia. Terus pas ditanya nih, dia nggak akan bisa lepas kalau nggak diturutin. Waktu itu dia minta kepala kambing, cuma nggak gue turutin dan akhirnya dihancurin sama guru yang ngobatin gue. Terus juga gue disuruh kayak mandi kembang nih di rumah, gue disuruh mandi kembang. Gue lahir hari Rabu kan, gue disuruh puasa tiap hari Rabu selama 3 Rabu, puasa 3 kali Rabu sama puasa 40 hari. Kita kan perempuan pasti ada halangan ya buat ngejalanin puasanya itu. Pas gue puasa di 3 Rabu, itu emang tiap kali yang ketiga itu pasti gue datang halangan. Tapi yang puasa 40 hari ini gue gak dapet sama sekali, gue gak dapet halangan apapun. Mungkin dibantu juga sama yang ngobatin gue itu, guru gue itu. Dan bener-bener gak ada halangan apapun, kayak kita ngejalanin puasa 1 bulan full, bahkan lebih 10 hari gitu. Nggak dikasih head, nggak dikasih apa, sempet panik. Dan ternyata pas gue tanyain ke guru gue yang ngobatin itu, dan emang dia ngebantu buat ditahan gitu. Tapi setelah itu ya tetap gue normalnya selayak perempuan gitu, tiap bulan ada yang datang bulan gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini gue udah nggak ngerasain yang gimana-gimana, walaupun kadang kayak ngerasa aduh pundak gue berat nih gitu. Terus juga kayak, aduh gue kok tiba-tiba gak tenang nih, gue ngerasa kayak rungsing. Terus juga kayak gue males ngapa-ngapain. Dan pas gue datang lagi ke guru gue itu, ternyata emang ada sangkut pautnya sama mantan gue itu yang bikin gue gak mau maju. Yang bikin gue tuh pengen kayak, ya udah stuck aja gitu, males-malesan. Gue gak boleh maju dalam karir atau usaha. Gue punya usaha sampingan kan. Itu tuh gue dibikin malesnya tuh males parah. Dan intinya dia mau bikin gue bener-bener hancur. Sumpah dia jahat banget sih. Sampai sekarang setelah gue diobatin, gue gak pernah tahu wujud mukanya kayak apa. Padahal kita masih, ya dibilang deket, masih deket lah. Masih di daerah deket. Masih di Tangerang juga. Cuma dari semenjak kejadian itu, gue udah gak pernah lihat muka dia, gak pernah lihat muka keluarganya juga. Tuhan adil sih, Allah tuh adil. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya kan. Dan sekarang terakhir gue dengar kabar dari dia itu, dia lagi sakit. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma kayak, kalau emang lo mau minta maaf secara langsung, gue bakal maafin lo kok. Cuma ya emang harus ada tanggung jawab yang lo selesain sama gue secara baik-baik. Selama ini gue masih minta buat diselesain baik-baik. Ijazah lu masih ada di gua, masih gua simpan rapih. Karena waktu itu lu sempet kayak gak ada ijazah juga kan. Dan itu gua yang nebusin. Pokoknya semua utang lu gua yang bayar, gua yang nebusin. Dan ijazah lu sampai sekarang masih ada di gua. Umur lu udah 28 tahun, lu juga pasti pengen lebih maju lah. Mau sampai kapan sih lu ngerjain gua gitu loh. Gak akan pernah ada solusi, gak akan pernah ada jalan keluar buat hal-hal yang emang lu lakuin secara jahat gitu loh. Yang gak baik.
mungkin pengalaman gue bisa dijadiin pelajaran. Kita juga nggak bisa sepenuhnya buat nyalain orang lain. Kita harus introspeksi diri sendiri juga. Ya mungkin ini juga karma gue. Semoga teman-teman bisa ngambil hikmah dari cerita gue pribadi. Kita nggak boleh sembarangan sama laki-laki. Karena laki-laki tuh bisa dibilang panjang langkah. Mau mereka harus ngeluarin uang seberapa besar pun, harus ngelakuin hal yang gimana pun, kalau emang mereka udah mau, cara apapun pasti dilakuin. Cukup dari gua, terima kasih.